Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita lanjutkan mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas WAN. Kali ini masih melanjutkan dengan materi karakteristik perangkat jaringan nirkabel, yaitu jaringan ad hoc dan jaringan infrastruktur, dengan topik materi yang A adalah jaringan ad hoc, mengenai pengertian karakteristik jaringan ad hoc, jenis ad hoc. Dan yang B, jaringan infrastruktur, mengenai pengertian dan topologi jaringan infrastruktur wireless. Selamat mengikuti. Topologi pada jaringan LAN atau via kabel tentu berbeda dengan jaringan WLAN atau via wireless. Meski secara prinsip sama-sama menghubungkan komputer dengan komputer, namun media transmisi yang digunakan menyebabkan adanya perbedaan jenis topologi antara kedua jaringan ini. Teknologi yang digunakan oleh jaringan WLAN dan LAN juga berbeda. Jika pada WLAN menggunakan teknologi wireless atau IEEE 802.11, sedangkan jaringan LAN menggunakan teknologi Ethernet IEEE 802.3. Menurut standar IEEE untuk WLAN ada dua model topologi utama, yaitu jaringan ad hoc dan jaringan infrastruktur. Apa itu jaringan ad hoc dan jaringan infrastruktur? Kita akan jelaskan satu persatu. Jaringan ad hoc adalah salah satu jenis jaringan komputer berbasis wireless yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bisa saling berkomunikasi. Namun, pada prakteknya, jaringan ad hoc sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat seperti laptop untuk memindahkan data. Jaringan ad hoc terdiri dari sekumpulan node-node yang terhubung satu sama lain secara langsung tanpa melibatkan perantara seperti access point. Node-node pada jaringan ad hoc memiliki sifat dinamis. Oleh sebab itu, jaringan ad hoc tidak hanya mampu mengirim dan menerima informasi saja, namun sekaligus dapat mendukung jaringan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai router. Selanjutnya, karakteristik ad hoc. Ad hoc memiliki beberapa karakteristik unik. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah router free. Berbagai file antar komputer satu dengan yang lain tanpa memerlukan router merupakan keuntungan utama menggunakan jaringan ad hoc. Karena itu, menjalankan jaringan ad hoc bisa lebih terjangkau daripada jaringan tradisional. Kalian tidak perlu biaya tambahan router. Namun, jika kalian hanya memiliki satu komputer, tidak memungkinkan untuk menggunakan jaringan ad hoc. Yang kedua adalah multiple wireless link. Artinya, setiap node dalam ad hoc memiliki mobilitas yang tinggi yang memungkinkan beberapa interface dapat terhubung dengan beberapa node lainnya. Jaringan ini juga bisa dengan cepat dibuat dalam situasi apapun, meski dalam keadaan darurat sekalipun. Yang ketiga adalah dinamik topologi. Node pada ad hoc juga bersifat mobile. Dengan demikian, topologi jaringan di dalamnya bisa berubah dengan acak. Jika terjadi kesalahan dalam jaringan, masalah yang lebih kompleks akan terjadi pada routing protokol. Yang keempat adalah limited resource. Ad hoc adalah salah satu jenis jaringan wireless. Karenanya, ia memiliki limit pada kapasitas memori dan daya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, high speed. Menggunakan jaringan ad hoc tidak memerlukan perangkat keras maupun perangkat lunak tambahan. Jika kalian perlu menghubungkan banyak komputer dengan cepat dan mudah, maka ad hoc adalah solusi yang paling tepat.
Anak-anakku sekalian, kalau tadi sudah bicara tentang karakteristik ad hoc, nah selanjutnya akan mengulas masalah jenis-jenis ad hoc ya. Jaringan ad hoc nirkabel dikategorikan dalam berbagai jenis berikut ini. Yang pertama adalah mobile ad hoc network atau MANET. Sesuai namanya, jaringan MANET merupakan jaringan ad hoc perangkat seluler atau bersifat mobile. MANET bisa bergerak dengan bebas pada jaringan yang tidak terkait. Yang kedua adalah vehicular ad hoc network atau VANET. Nah, ini digunakan untuk komunikasi antar kendaraan. InFanet atau kendaraan jaringan cerdas ad hoc merupakan jaringan yang menggunakan kecerdasan buatan dan teknologi ad hoc untuk berkomunikasi antar kendaraan dengan sopan dan pintar, khususnya ketika sedang terjadi kecelakaan. Yang ketiga, smartphone ad hoc network atau SPAN. Jaringan ad hoc nirkabel dibuat pada smartphone dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti Wi-Fi dan Bluetooth. SPAN ini tidak memiliki ketergantungan dengan jaringan seluler operator maupun infrastruktur jaringan tradisional. Yang keempat, jaringan mesh nirkabel. Jaringan mesh adalah jaringan ad hoc di mana berbagai node saling berkomunikasi secara langsung untuk menyampaikan informasi ke seluruh jaringan. Jenis ad hoc yang kelima adalah tactical MANET atau jaringan militer. Jaringan ini digunakan oleh unit militer untuk komunikasi dan meningkatkan keamanan. Dalam militer, pemanfaatan integrasi jaringan sebelumnya digunakan untuk penekanan keamanan. Dan yang keenam, jaringan sensor nirkabel. Sensor nirkabel yang mengumpulkan segala sesuatu mulai dari pembacaan suhu dan tekanan hingga tingkat kebisingan dan kelembaban. Selain itu, ia juga membentuk jaringan ad hoc untuk mengirimkan informasi ke basis rumah tanpa harus terhubung langsung ke sana. Jenis ad hoc yang 7 yaitu jaringan ad hoc penyelamat bencana atau DRAN, singkatan dari Disaster Rescue Ad Hoc Network. Jaringan ad hoc ini penting ketika terjadi bencana dan perangkat keras komunikasi yang digunakan tidak berfungsi dengan baik. Kita lanjutkan mengenai topik yang kedua dari materi video ini, yaitu jaringan infrastruktur. Apa itu jaringan infrastruktur? Jaringan infrastruktur merupakan jaringan yang menggunakan piranti Wi-Fi yang disebut access point atau AP sebagai suatu bridge antara piranti wireless dan jaringan kabel standar. Konsep jaringan infrastruktur di mana untuk membangun jaringan ini diperlukan wireless LAN sebagai pusat. Wireless LAN memiliki SSID sebagai nama jaringan wireless tersebut. Dengan adanya SSID, maka wireless LAN itu dapat dikenali. Pada saat beberapa komputer terhubung dengan SSID yang sama, maka terbentuklah sebuah jaringan infrastruktur. Berikut adalah jenis-jenis topologi yang digunakan pada jaringan infrastruktur wireless, antara lain yang pertama Independent Basic Service Set atau IBBS. Nama lain dari ad hoc dan lebih banyak dikenal dengan nama Independent Basic Service Set atau IBBS.
Adanya jaringan ad hoc ini terbentuk jika antara klien satu dengan lainnya dilengkapi dengan wireless LAN card di perangkatnya dan saling terhubung antara satu dengan lainnya secara langsung. Untuk jenis jaringan ini tidak memerlukan sebuah peralatan seperti wireless router atau access point. Ada beberapa kelemahan jika menggunakan ad hoc ini, yakni pada saat klien yang terhubung telah banyak, maka transmisi pengiriman data akan makin lambat. Selain itu, karena tidak ada perangkat yang dijadikan sebagai perantara seperti access point, dengan menggunakan teknologi ini, terjadinya ketidakadaan perangkat yang dapat mengatur wireless agar klien terkoneksi. Collision atau tabrakan kemungkinan besar akan terjadi. Topologi wireless yang kedua adalah Basic Service Set atau BSS. Agar semua wireless pada klien bisa saling terhubung menggunakan teknologi ini, harus menggunakan access point sebagai perantaranya. Jadi, agar satu klien bisa terhubung dengan klien lainnya, harus terkoneksi dahulu dengan access point perantara yang digunakan. Yang ketiga atau yang terakhir dari topologi wireless ini adalah Extend Service Set atau ESS. Untuk jenis topologi ESS ini memiliki lebih dari satu access point yang bisa digunakan. Hal ini bertujuan agar bisa menjangkau di area yang lebih luas. Jadi, bisa dibilang topologi ESS ini adalah sebuah gabungan atau juga kumpulan dari topologi BSS. Sampai di sini dulu materi pelajaran TJBL kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Sehat sukses untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.